Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar lagi dalam tema yang pertama ya, organ gerak hewan dan manusia. Tetap semangat dalam belajar. Kita akan mulai belajar hari ini. Nah, perhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila pasti menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai ragam suku, budaya, serta agama hingga kini dapat berdampingan hidup rukun dan damai. Nah, oleh sebab itu, kita harus tetap memelihara nih nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Sebelum kita mau melihat nilai-nilai apa saja yang ada, kita akan mengingat kembali kelima sila yang ada. Sila yang pertama, perhatikan gambarnya itu adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Gambar yang kedua itu adalah rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar sila yang ketiga itu adalah pohon beringin, persatuan Indonesia. Gambar sila yang keempat itu adalah kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan gambar di sila kelima itu pagi dan kapas. Bunyinya berbunyi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ini adalah sila-sila yang ada kelima simbol atau lambang yang ada dan bunyi-bunyinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai yang dari sila yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian yang ketiga, nilai dari sila ketiga, menjunjung rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan persatuan Indonesia. Nah, kemudian dari sila yang keempat, nilainya itu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang kelima, nilai dari sila kelima itu menghormati kerja keras orang lain, menghormati dan kerja keras orang lain. Kemudian berikut contoh penerapan nilai-nilai dari sila yang pertama. Nah, perhatikan gambar yang ada nilai-nilai dari yang sila pertama ini pastinya kita harus rajin beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Kalau kita agamanya Kristen berarti kita harus rajin pergi ke gereja kemudian saling menghormati antara agama yang satu dengan yang lainnya dengan pemeluk yang berbeda. Tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, berikut adalah contoh penerapan nilai-nilai sila kedua. Nah, menolong teman yang kesulitan, ini menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Kemudian melakukan kegiatan kemanusiaan, ini menolong orang yang tidak mampu. Kemudian mengunjungi orang yang sakit. Saling mencintai sesama manusia. Kemudian sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan juga ada di sila-sila yang kedua. Nah, berikut aja contoh penerapan dari sila yang ketiga. Nah, misalnya kasih, kemudian saling bersatu antara suku yang lain, agama yang lain kita bekerja sama, menjalin hubungan yang baik bergaul maksudnya berteman dengan siapapun, dengan teman yang berbeda agama, suku dan latar belakang. Itu adalah penerapan dari sila yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat ini, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama itu digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan bersama. Ini biasanya kita melakukan penerapan ini itu untuk kepentingan bersama itu di dalam musyawarah. Pasti kalian pernah kegiatan rapat di sekolah ketika pemilihan ketua kelas atau piket, semua dilakukan secara musyawarah, secara untuk mengambil keputusan yang tepat pastinya dengan semangat kekeluargaan. Kemudian kalau untuk penerapan nilai sila kelima,
Ya, perhatikan. Nih, ya kita harus menghindarkan diri dari sikap ini contohnya ya, garis sikap yang acuh tak acuh, garis sikap yang maunya menang sendiri. Tidak, di sila kelima ini kita harus bersikap adil ya, tidak merugikan orang lain, kemudian bekerja keras ya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, terus kemudian menolong dan menghargai orang lain. Ini adalah contoh-contoh penerapan dari nilai-nilai sila kelima. Jika anak-anak menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Nah, kita lihat nih peta yang ada di Indonesia ya. Ini kita akan melihat letak Indonesia itu dibagi menjadi dua, ada letak geografis dan letak astronomis. Nah, letak geografis itu apa? Letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ya, kemudian ya letak geografis Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudera. Apa saja sih benuanya dan samuderanya? Ada benua Asia dan benua Australia. Samuderanya ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian letak astronomis ini letak wilayah dilihat dari posisinya di garis lingkang dan garis bujur. Nah, perhatikan. Nah, ini yang Miss tanggain merah ini adalah garis bujur. Itu garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Kemudian garis bujur Indonesia itu antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian kalau garis lingkang juga yang bisa tanggain merah, ini garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan selatan. Ya, garis lingkang Indonesia itu 6 derajat lingkang utara sampai 11 derajat lingkang selatan. Oke, ini batas wilayah yang ada ya berdasarkan letak geografis. Kalau di sebelah timur ini ada Samudra Pasifik, ada Papua Nugini. Kemudian kalau di sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, Malaysia Timur. Kemudian kalau di sebelah barat ada Samudra Hindia, dan di sebelah selatan ada Samudra Hindia, ada Australia, ada Laut Timur, ada Laut Arafura. Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.